kasih. Saya sendiri Adi Husin selaku Ketua PWI Bekasi Raya. Beliau Pak Michael Etong selaku sekretaris, dan ini wakil satu dari PWI. Ini bagian daripada pengurus Pak Maulana, Pak Gibson sesepuh dari PWI Bekasi Raya, orang tua kita, Pak Ansam dari PWI Peduli. Itu perkenalan kami. Oh iya, itu Bang Budi wakil ketua 2. Ya, wakil ketua 2 dari PWI Bekasi Raya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan bisa berjumpa dalam rangka kunjungan koordinasi sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, Gedung Biru PWI Bekasi Raya. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Nabiullah Muhammad SAW yang menerangi perjalanan kita dari 8. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berikan kesempatan kepada KPA Kota Bekasi memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan latar belakang atau tujuan saya. Waktu depan saya persilakan. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua Sekretaris dan Pengurus PWI Bekasi Raya. Saya banyak terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya begitu. Yang kemudian hari ini niat dan tujuan kami datang ke sini bagian dari membangun silaturahmi kedua, serta membangun sinergitas. Karena biar bagaimanapun ketika kita bicara tentang pencegahan dan penanggulangan HIV, itu bukan hanya sebagai tugasnya dinas kesehatan dalam hal ini persoalan kesehatannya saja, tapi ada beberapa hal yang kemudian ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk amanat dari Perwal dan Perda yang ada di Kota Bekasi. Kemudian ini harus kita sampaikan, harus kita betul-betul sinergikan. Jadi bukan hanya sebatas Perwal saja, tapi dari sini karena media adalah salah satu pokja yang memang ada di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, sehingga kami membangun koordinasi ini yang kami namakan koordinasi ini itu kolaborasi Pentahelix Squad. Pentahelix itu dari beberapa unsur, ada akademisi, ada bisnis, community, government, kemudian lingkungan. Nah ini kita juga sudah melakukan agenda kolaborasi Pentahelix di tahun 2023. Kita se-Jawa Barat pada saat itu kita sama-sama menyepakati bahwa memang angka kasus HIV di Kota Bekasi perlu kita lakukan penekanan secara bersama. Hingga niat dan maksud tujuan kami datang ke sini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Mungkin nanti dari pihak PWI Bekasi Raya bisa kemudian apa yang bisa kita lakukan secara bersama, atau mungkin ada inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh PWI Bekasi Raya untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk menekan angka kasus HIV yang ada di Kota Bekasi. Menurut Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2017 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, di sini sudah tercantum Ketua. Jadi memang ini yang nanti menjadi dasar kita bergerak, yang mana nantinya ini bisa kita bersinergi ya, kita bisa membangun komunikasi yang lebih lanjut. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman. Saya mengelola program Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi. Kemudian ada Bang Geri di administrasi. Kemudian ada Bu Nur, bagian dari Kesosetda, yang dalam hal ini di Komisi Penanggulangan AIDS adalah bendahara ya. Terus selanjutnya ada Mas Ajis, pengelola logistik. Terus ada
Mbak Dinda di staff, Mas Wisnu juga di staff KS. Nah, kami berharap dengan hadirnya kami di sini kita bisa diskusi saja mulai gitu. Jadi agak lebih santai gitu. Jadi kita bisa berdiskusi. Ini sebetulnya bukan kali pertama ya. Sepertinya waktu beberapa kan ya dengan pengurus yang lama mungkin di seperti itu. Nah, terus dengan Iwo juga kita juga membangun komunikasi itu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih kita bisa melakukan apa dalam porsinya masing-masing. Paling tidak campaign tentang bagaimana kita sama-sama melakukan pencegahan dan melakukan HIV/AIDS di tingkatan baik di masyarakat secara umum ataupun populasi kunci. Yang biasanya teman-teman kan gini, Ketua ini, saya hanya menceritakan sedikit. Di sini ada beberapa teman-teman penggiat HIV, memang di Kota Bekasi, LSM penggiat HIV, itu mereka fokus kepada 4 populasi kunci. Yang pertama waria, kedua itu LSL atau lelaki seks lelaki itu, terus PSP pekerja seks perempuan, dan terakhir pengguna nafsa sempit atau nafsa. Nah, di empat komunitas ini hari ini di Kota Bekasi sedang dibangun komunikasinya dengan komunitas-komunitas itu, dan ada penggiatnya di sana. Intinya gini sih sebetulnya, kita tidak melihat kepada titik populasinya, tapi bagaimana angka kasus HIV-nya bisa kita tekan. Makanya dari 4 LSM penggiat HIV di Kota Bekasi ini sudah melakukan giat-giat tersebut. Nah, kami sebagai payung dari Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS terhadap teman-teman itu mencoba memfasilitasi dari sisi pemerintah Kota Bekasinya, terus kemudian dari government-nya, dari stakeholder yang ada di Kota Bekasi dalam upaya itu. Hanya kami ke sini, mudah-mudahan aja dengan kehadiran dan kedatangan kami juga bisa membawa dampak baik untuk Kota Bekasi ke depan. Oke, itu Ketua izin. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Arif Pak Arif selaku pengelola program ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada penambahan dari izin. Pak dari Atau Bang sih. enggak, silakan. Tapi barangkali sebelum dilempar saya minta bersama juga. Terima kasih Pak, terima kasih buat kita semua. Saya hanya ingin kasih masukan dikit. Tadi disebutkan bahwa unsur di KPAD ya, Kota Bekasi. KPAD kan di situ sih KPAD. Nah, itu sudah masuk ke penjajah seks komersial lah SKI. Terus bagaimana? Apakah di Perwal itu ada kewenangan kita untuk mengawasi katakanlah seperti spa? Spa itu kan sudah berubah wujud, berubah fungsi kan. Di sana juga sudah terjadi seks komersial gitu. Jadi saya mengatakan ini karena saya pernah melihat sendiri gitu. Jadi artinya apakah kewenangan kita sebagai pengurus KPA, Komisi Penanggulangan penanggulangan AIDS daerah, diberikan kewenangan kita di situ. Kemudian saya juga membaca ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, kita sebagai unsur pers, apakah tidak dibenarkan untuk ikut terlibat di dalam struktur kepengurusan ini? Ini pertanyaannya. Karena kan unsur-unsur itu kan sudah cukup jelas dari Dinkes dari mana, tapi dari masyarakat juga kan dibenarkan juga ikut terlibat. Boleh. Kan? Apakah katakanlah karena kita membawa nama PWI, apakah PWI tidak bisa ikut di dalam struktur ini? Itu pertanyaan saya. Karena kalau tidak salah, yang namanya lembaga bentukan daerah itu
dana hibah kalau masalah ya. Iya. Ya kan? Sama kita, saya juga pengurus FONI, ya kita pernah ada dana hibah. Bagaimana kita untuk melakukan kegiatan kalau nggak ada dana hibah kan gitu. Jadi itu aja pertanyaan saya. Apakah dari organ pengurus PW ini tidak bisa dimasukkan di struktur ini gitu. Terus yang tadi satu lagi, bagaimana kewenangan kita gitu, di KPA ini untuk kewenangan kita mengawasi sejauh mana, apa cuma yang disebutkan itu tadi aja, atau bisa lebih jauh gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mbak Dina kan mau menyampaikan teknis Pak. Selamat siang. Izin menjawab pertanyaan Ya. yang paling pertama. Pengaturan nama Bapak. Ya. Jadi di Kota Bekasi ini ada LSM yang menjangkau berdasarkan perempuan yang didanai nama yayasannya Grafix. Dia didanai dari funding hasil bukan dari APBD Kota Bekasi untuk program penjangkauan dan penjangkauan dan pendampingannya. Dan memang di Kota Bekasi kalau dibilang pekerja seks langsung di Kota Bekasi ini belum ada lokalisasi, artinya ada tempat hiburan malam. Jadi mereka disebutnya pekerja seks tidak langsung karena profesi mereka hijab atau karaoke, pemandu lagu. Nah, untuk itu teman-teman Grafix bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan VCT mobile. VCT itu voluntary counseling testing, artinya tes HIV untuk teman-teman pekerja seks tidak langsung. Begitupun yang langsung. Nah, jadi itu program yang sampai ini sudah dijalankan oleh kami. Yang kedua, apakah teman-teman media bisa masuk ke dalam keanggotaan KPA? Di perwal sudah dijelaskan, di situ ada nomor 43 bahwa media cetak dan media elektronik adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS. Ada Pak ya? Ada. Jadi Oke. Jadi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini kita menyelesaikan dari dulu sampai ke hilir. Selama ini memang di Kota Bekasi dari tahun 2000 KPA ada sejak tahun 2006. Begitu. Perdanya baru ada tahun 2009 dan perwalnya baru ada tahun 2017. Untuk teknis ini PWI bisa melakukan apa? Kawan-kawan pegiat HIV bersama Dinas Kesehatan sedang merancang RAD, rencana aksi daerah untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Jadi memang mungkin jumlah teknisnya belum tercantum dalam perwal itu. Nah, program ini mulai dari preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif. Dan nanti di Kota Bekasi untuk rehabilitatif sudah ada dinas sosial, ada rumah singgah, tapi itu hanya rumah singgah yang sifatnya 7 hari menampung, selanjutnya referral. Di Jawa Barat adanya di Sukabumi. Jadi untuk orang HIV terlantar sudah kita bekerjasama dengan dinas sosial, tapi prosesnya seperti itu di referral karena terbatas anggaran. Untuk kuratifnya pastinya dinas sosial, dinas kesehatan di Kota Bekasi sudah ada 20 layanan untuk PDB itu perawatan dukungan dan pengobatan untuk mereka akses obat ARV, arti retroviral. Jadi teman-teman yang HIV positif dia harus minum obat ARV itu seumur hidup. Di layanan milik pemerintah di Puskesmas akses obat itu gratis. Tapi kalau layanan swasta pastinya berbayar, dan di RSUD sampai hari ini teman-teman HIV harus membayar retribusi karena belum bisa menggunakan BPJS Kesehatan itu untuk akses di RSUD konsultasi. Terus yang preventif dan promotif artinya bisa kita semua melakukan kegiatan preventif. Jadi kawan-kawan dari media bisa ikut membantu untuk kegiatan preventif ini. Apakah di kalangan teman-teman jurnalis butuh informasi HIV/AIDS yang benar gitu. Kita bersama teman-teman NGO atau dinas kesehatan kita siap untuk membantu untuk memberikan informasi dan edukasi. Itu saja dari saya. Teman-teman lain bisa menambahkan.
sekretariat kami, saya, Bang Diri, Ajis, Ya, kemudian Mbak Indah. itu maksud saya. Ya, gitu. Nah, ini memang periodisasi kami itu per 5 tahun, gitu. Dan itu open recruitment, Bang. Nah, semuanya terbuka, ada panselnya juga nantinya juga akan dilakukan segala macamnya. Kita semuanya memiliki kesempatan yang sama, Bang. Artinya tidak menutup kemungkinan dari unsur-unsur semua yang ada di Kota Bekasi yang memang sangat peduli terhadap isu ini, dan kita sama-sama bergerak bersama gitu di dalam lembaga Komisi Penanggulangan ini. Terkait dengan kesekretariatnya memang itu agenda-agendanya kan sekretariat Komisi Penanggulangan Sains ini lebih ke lembaga koordinatif, Pak. Jadi bagaimana kita tadi ngebangun unsur 5 tadi ABCGM itu akhirnya siapa melakukan apa tuh sudah jelas gitu, Ketua. Jadi kalau tadi Mbak Dina sampaikan untuk di preventifnya apakah kita juga bisa melakukan edukasi-edukasi atau kita mau sekaligus mobile visiting atau mungkin juga dengan agenda kegiatan teman-teman bisa terpublis gitu lewat media cetak ataupun mungkin media elektronik yang mungkin hari ini ada di Kota Bekasi, termasuk kami juga sempat membangun komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi ya, Diskominfo. Mereka sempat memberikan ruang buat apa namanya ya yang berjalan itu informasi arahan teks itu, yang itu juga bisa dimanfaatkan untuk apapun media apapun kita coba sampaikan lewat edukasi dan informasi ini. Makanya harapan besar buat kami teman-teman juga dengan hari ini hadir di PWI Bekasi Raya bahwa ini bisa ke depan kita bisa jauh lebih lagi lebih dekat, terus kemudian juga bisa disinergikan mungkin ada agenda-agenda PWI yang nantinya kita bisa selipkan edukasi tentang HIV/AIDS di sana. Itu juga bagian dari bentuk real yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Itu sih gitu. Tapi ada satu lagi pertanyaan saya, Bang. Sejak ini lembaga berdiri, apakah ketika katakanlah pemerintah daerah melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam melibatkan KPA Kota Bekasi? Tidak. Kita bukan dalam kapasitas itu ya, Mbak. Jadi ini ya. Ya, ketika kan mereka ini kan kalau mau ada bulan puasa Ramadan itu kan selalu ini. Iya. Jadi artinya Nah ini makanya ini kan- Bang, miras ya. Hah? Ya, ya termasuklah miras-miras itu kan. Apakah pernah kita dilibatkan gitu? makanya Diajak atau gimana? apa gitu? kan dalam hal ini kita dalam kapasitas bicara terkait dengan isu HIV-nya. Jadi Oh, lebih fokus ke HIV-nya. Bukan tapi aja itu pasal ya, sekarang kalau kita pada Iya, penegakan perda. kalau itu tinggal penegakan perdanya. Yang justru di sini kenapa kami tidak masuk pada wilayah itu karena memang ada dari penegak perda dan aturan yang memang harus dijalankan oleh masing-masing. Nggak, maksud saya kan seperti di bulan malam yang seperti saya bilang tadi itu sudah terjadi penyalahgunaan. Ini kan nama kan katakanlah spa sudah Iya, iya. fungsi. Ya, tidak menutup kemungkinan di sana itu ada HIV kan gitu. Ya, kenapa? Apa salahnya kalau kita dilibatkan kan gitu? Itu sudah dilakukan. Jadi ada tadi namanya mobile visit ya. Jadi ada teman dari LSM atau Yayasan Grafik. Mereka memang menjangkau tadi. Kan mungkin kalau yang di spa dan pijat misalkan gitu ya, pekerja seks tidak langsung. Itu juga kan kita tidak bisa apa namanya langsung bawa vlog gitu loh, bahwa di situ memang ada. Cuman memang akhirnya karena itu cukup beresiko begitu, terus kemudian ya memang harus dilakukan VCT, dan VCT itu, nah makanya akhirnya kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pak. Jadi ketua izin kalau udah masuk ke hiburan malam kita pasti akan komunikasi dengan, karena teman-teman di bawah terkait dengan proses pendampingan dengan PSP itu, dia seks perempuan yang mungkin ada di dalam salah satu tempat hiburan misalkan yang mungkin tidak langsung, ya itu memang akhirnya butuh izin untuk melakukan mobile visit teman-teman yang dari LSM tersebut, karena biar dimanapun ya untuk memutus angka HIV dan akhirnya kita bisa tekan, ya itu dengan cara kita melakukan
hingga saat ini apakah KPA bisa mencatat sejauh mana apa, rentannya Kota Bekasi, warga Kota Bekasi terindikasi atau terkena HIV? Bisa kita dapat data itu? Kalau data populasi kunci, jadi populasi kunci ada 4, dia skala screening sama kerja sama pengenalan suntik itu di LSM Graphics dia punya data yang menjangkau di perjasa sudah dia jangkau. Kalau di populasi kunci lainnya ada LSM Lembaga Kasih Indonesia kita. Dari 4 populasi kunci ini yang sudah melakukan tes HIV dan hasilnya positif itu tercatat dalam Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan data itu sangat konfidensial, bahkan RSUD pun tidak mau mengeluarkan data itu untuk kami. Jadi kami kalau untuk by name by address kita tidak punya data, hanya hasil senatan. Di bawahnya itu adalah ada populasi rentan. Populasi rentan itu adalah high risk man ini laki-laki pelanggan pekerja seks. Terus ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu artinya yang suaminya sebagai pelanggan, terus pasangan HIV sama pasangan HIV ini belum tentu istrinya, karena bisa jadi pengguna nafsu suntik atau si alasal itu belum nikah atau dia punya pacar perempuan di hubungan seks. Jadi data itu ada di Dinas Kesehatan. Oke, baik, jadi enggak dipaparkan itu pemaparan yang lain yang mau menjelaskan dulu, silakan. Saya Ibu dari mana Bu? Dari Kesos ya. Bendahara. Boleh Ibu menyampaikan pemaparan mengenai KPA Kota Bekasi ini, gitu, biar sebelum kami tanggapi itu nanti ini peran dan fungsi masing-masing ini harus memberikan penjelasan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati Ketua PWI Kota Bekasi dan Bapak dan Ibu, tim KPA Kota Bekasi dan staf saya Kesos Kota Bekasi. Puji syukur kehadiran kita panjatkan atas kehadirat Allah Maha Esa bahwa rahmat hidayahnya kami bisa berkumpul di ruangan ini dalam perihal yaitu kunjungan koordinasi penanggulangan AIDS Kota Bekasi di tahun 2024 ini. Saya perkenalkan dari Kesos Setda ya Pak ya. Kesos ini kita membawahi KPA. Jadi memfasilitasi permohonan APBD anggaran daerah itu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bekasi itu, terus pencairan dana hibahnya Pak, itu ada di saya. Jadi saya ini di Kesos ini cuma administrasinya Pak, bukan dari penyakitnya. Ya penyakitnya dibabatkan ke ini administrasi semua. Kalau tidak ada administrasi kan tidak berjalan. Iya. Semuanya. Makanya saya tupoksinya cuma sekitar untuk sebagai administrasi gitu. Kondisi itu yang dengan OPD yang terkait Pak, kayak kesehatan, dinas sosial, ya, dan ketua KPA yaitu SISPSIO, yaitu kepala Setda, mantan Setda itu Pak Roy Rehendra, Hendri, dia sebagai ketua KPA Kepala Sekretariat KPA ya. Kalau ketuanya Pak Sekda. Ketuanya kepala daerah ya. Ya, ex officio-nya kepala daerah ketua. Dalam hal ini berarti PJ gitu. Jadi secara otomatis siapapun yang menjadi kepala daerah, beliau adalah ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Kalau Pak Roy. Terus kantor KPA juga memiliki kantor ya Pak Ibu ya, yaitu memiliki kantor sekretariat KPA di Jalan Kemakmuran Dalam 3 nomor 23 RT 4 RW 5 di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Pak, dekat Kota Bekasi. Itu kita membuat keputusan Wali Kota nomor 43 521 Kesos ya Pak ya 2002 tahun 2023 yang lalu, membuat keputusan Wali Kota. Terus ada lagi perubahan
perubahan atas keputusan Wali Kota nomor 87 Kesos tahun 2022 tentang KPA Kota Bekasi periode dari awal tahun 2019 sampai dengan 2024 Desember sudah masa baktinya selesai, pengurus-pengurusnya. Terus kita ini sebagai Kesos memberikan honor pengurusan sekretariat komisi, honor-honor yang ada di sini yaitu penggajian atau organisasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar gitu ya Pak ya. Itu dari Kesos Kota Bekasi yang diketahui oleh Ketua Sekretariat KPA, sekretariatnya Pak Roy gitu Pak, yang diketahui oleh beliau. Itu baru kita, itu aja Pak yang dari ini Kesos. Terima kasih paparannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Waktu ya manajer dan laptop. Nah, dari tadi mungkin sudah diperkenalkan siapa dari mana, cuman kita juga ingin tahu juga untuk fungsinya yang diatur oleh Kepol itu, batasan-batasan daripada KPA ini seperti apa sih, supaya juga kan jelas juga kita dalam diskusi gitu kan. Kayak tadi ternyata tadi kan ada penegak perda kan gitu kan. Nah, tupoksi yang diatur di apa Kepwal atau Perwal atau apa itu apa sih gitu KPA ini. Mau dijelaskan dulu supaya tidak salah maknanya gitu. Silakan. Cukup. Ada Perwal. Artinya secara keseluruhan ini apa nih, kan dapat juga Tujuan. anggaran kan gitu kan, ini ada capaian target pasti kan di situ juga ada kan di sana. Memang kalau misalnya secara garis besar dalam permohonan itu sudah dituangkan bahwasanya memang giat-giat daripada KPA sendiri adalah implementatif itu bagaimana cara pencegahan yang ada di Kota Bekasi. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan pada setiap OPD atau setiap elemen-elemen yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itulah lebih daripada itu konsisten daripada KPA sendiri untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi agar setiap OPD atau instansi yang ada di Kota Bekasi bisa memaksimalkan program P2HP ini. Nah, oleh karena itu kemarin juga kalau nggak salah saya juga sempat bertemu dengan Bapak kan, hasil daripada acara tersebut ternyata bagaimana kita bisa untuk sounding ke DPR dan ke PJ itu kan memang membuktikan bagaimana memang orang-orang yang ada OPD-OPD yang ada dalam permohonan belum tersosialisasikan dan belum teredukasi dengan baik itu untuk bagaimana cara untuk bagaimana mereka mengadakan kegiatan daripada setiap instansinya mengenai P2HV tersebut. Nah, kami mengkoordinasi dan menjembatani apa-apa yang dibutuhkan daripada setiap OPD seperti misalkan informasi, data ataupun ahli-ahli daripada HIV itu sendiri. Nah, baik daripada kami juga memang mendapatkan IBA, cuma itu tidak seberapa kalau misalkan kita mau paparkan sekitar. Nah, hal-hal itu Iya, soal dapat. Jadi gini, Bang, saya boleh saya hanya sedikit ini ya. Jadi memang Pokja ini dibentuk pada tahun 2017 ya, artinya gitu Pak. Mungkin sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Bang Ajis terkait dengan tugas dan fungsi kami mungkin ya, itu secara sekretariat Komisi Penanggulangan Komunikasi. Memang untuk Pokjanya karena ini sifatnya ada di masing-masing kedinasan gitu Pak. Jadi memang justru kayak kemarin kami ke Dinas Pendidikan, kami bicara tentang ada anak dengan HIV yang mereka yang bersangkutan itu sekolah Pak. Itu sekolah, terus kemudian kita meminta akses untuk dapat diberikan kejar paket itu, dan akhirnya nanti tinggal kita realisasikan. Nah, kemudian kami mendorong Pak untuk Dinas Pendidikan apa yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV. Nah, akhirnya kita kasih usulan gitu Pak, di mana Bapak Ibu misalkan dikumpulkan guru-guru
UGK misalkan di beberapa sekolah, kemudian itu juga nantinya tinggal mengundang dan bisa kami bantu fasilitasi transport dan sebagainya. Dan itu persoalan penganggaran itu ada jadi RTA-nya dan oke di masing-masing Pak. Makanya setelah itu beliau juga sempat berpesan gitu ya, kalau bisa ada komunikasi dengan Bapelitbangda misalkan. Kan diusulkan di RKA gitu Pak, bahwa di RKA itu ada P2 HIV, nah itu tinggal Bapelitbangda juga bisa mengetahui itu bahwa ada secara kedinasan atau secara kelembagaan kita mengajukan itu clear bahwa kita semuanya memiliki tanggung jawab di masing-masing kedinasan atau lembaga, sehingga ketika memasukkan terkait dengan P2 HIV di RKA masing-masing kedinasan itu bisa kira-kira di ACC lah sama Bapelitbangda. Gitu. Di sekretariat kami hanya bersifat bagaimana hari ini sekretariat kita ada di seberang Pak, itu nggak jauh, karena tempat berkumpulnya teman-teman dia juga, di mana kita juga di sana sering berdiskusi dan sharing terkait dengan populasi kunci yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Di situ juga kita memfasilitasi ketika ada pertemuan-pertemuan mereka kita ada di sana. Nah, terus juga memang lembaga koordinasi Pak, sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS itu. Jadi kami itu justru yang memfasilitasi ketika memang ada persoalan-persoalan di bawah, mereka membicarakan ke kami. Kayak kemarin contoh ada orang dengan HIV/AIDS, tapi pihak keluarga tidak berkenan ya untuk menerima yang bersangkutan. Terus akhirnya dia sakit ada di RSUD. Pihak RSUD sudah menelpon untuk mengambil, tapi keluarga tidak mau mengambil Pak, dan justru itu menyerahkan kepada pemerintah kota gitu. Nah itu disitulah kami juga memberikan edukasi kepada keluarga tersebut bahwa apa yang perlu ditakutkan dengan HIV/AIDS saya paparkan secara detail. Nah kemudian dia sudah masuk ke fase AIDS, saya tidak salah waktu itu, sehingga ada komorbidnya itu TB Pak. Jadi di sana juga ada TB-nya. Jadi setelah saya menyelesaikan informasi terkait dengan HIV/AIDS, dia lari lagi ke TB. Jadi prinsipnya memang sepertinya ini menjadi PR kita bersama. Akhirnya kita tahu penularan dan transformasi HIV itu penting untuk seluruh masyarakat agar sudah tidak ada lagi diskriminasi itu loh Pak. Sampai kita misalkan kita ketemu sama orang HIV, kita salaman aja orang masih takut Pak. Berarti ada yang belum tersampaikan. Paling itu sih Pak yang disampaikan Pak Engkong ini. Jadi begini, saya sedikit. Saya melihat tadi beberapa orang tadi berfungsi ada sedikit penjelasan. Cuma saya melihat ini, saya sambung teman-teman tadi. Beberapa barangkali giat yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini untuk sejauh mana dikasih pada peningkatan, adakah peningkatan selama ini dari 2017 awal ini sampai sekarang, peningkatan masalah HIV di Bekasi seperti apa? Kemudian sosialisasi sejauh mana barangkali kita sebagai rekan-rekan pers, tentunya kan dikatakan tadi sejauh mana sih kerjasama kita, sejauh mana sih kita akan bergabung dalamnya, atau sekedar kita liputan pada saat giatnya, ataukah ada pada saat sosialisasi? Itu sosialisasi lagi yang terkait atau penanggulangan pada saat terjadi sesuatu, itu yang akan barangkali kedua hal yang masuk ke kita, supaya nanti pada saat ke depan kita sudah tahu ini, oh ternyata teman-teman kerja gini nih, kita bantu ini ya, barangkali dalam konteks bukan hanya sebagai liputan. Kalau agenda yang sudah kita lakukan Pak ini di 2023 ya, 2023 Pak, karena memang itu pasti dasar kita undang PWI 10 di 10 pada saat media. Jadi memang ada 4 kegiatan kemarin kita lakukan di 2023. Pertama itu TOT trainer itu untuk mahasiswa. Kita juga sudah menyampaikan informasi terkait dengan HIV/AIDS dan juga narkoba pada saat itu. Untuk tingkatan teman-teman mahasiswa, ada keterwakilan dari lembaga dari universitas yang ada di Kota Bekasi, kita libatkan dalam proses itu. Dan akhirnya mereka terdapat informasi, sampaikannya informasi terkait dengan edukasi HIV/AIDS di sana. Pertama, yang kedua itu penguatan kapasitas untuk menjadi lembaga ataupun penggiat HIV
HIV yang mereka berangkat dari yayasan itu Pak. Selanjutnya ada coba Ke masyarakat malah dulu kan begini, dulu pernah saya ikut PIP itu di ILO International Labour Organization yang ada di Jakarta. Itu sekitar tahun 97. Itu pasti teman-teman kalau ada ILO. Kebetulan saya dulu mewakili Astra. Jadi DLW itu kita mengadakan satu kerjasama karena memang suruh market di media juga. Karena kita bukan hanya liputan, pada saat itu kan pemaparan informasi ke masyarakat. Terus masyarakatnya selama ini kan saya lihat jarang coba dengar nih. Jadi apakah sudah turun ke kelurahan-kelurahan kerjasama? Ini kan ada buruh, bahkan di lembaga pemasyarakatan mana saja yang sudah masuk atau yang belum. Barangkali di sanalah kita perlu titik-titik yang barangkali kita perlu. Kalau kan tidak fokus saja. Oh panti pijat atau mungkin juga selalu tamu hiburan ya kan? Bisa di LP lembaga pemasyarakatan kan gitu. sudah Pak di LP sudah ada yang masuk di sana, masuk teman juga kemudian juga TV juga ada masuk di sana. Itu juga sudah terklaim di bulan kapal. Di program HIV Iya. di sana. Di sana juga kita sudah masuk ke sana. Informasi yang kurang ini kali ya, dulu ya, yang kita perlu bantu ya. Paling itu Di masyarakat umum. di masyarakat umum. Masyarakat Jadi umum. memang penting Pak. Menurut saya Iya. kita kemarin masih sering ngobrol ya, kita masih ketemu sama masyarakat. Nah jadi kalau pakai ini barang ini enggak, terus Ya, kalau pakai handuk, piring, ini kan banyak takut salahnya takut. ciuman, apakah beresiko atau tidak dan sebagainya. Nah maksud saya ini kan memang perlu masif Bang. Kita melakukan ini dengan kekuatan kami berempat lah ya kalau di sekretariatan. Kemarin kami sudah mau membentuk ini Bang, warga peduli AIDS. Jadi setiap kecamatan itu ada satu orang yang panjangan kami di tingkat kotanya, yang kemudian itu juga bisa menyampaikan secara menyeluruh ke kalau di sosial emang TKSK apa Bang kalau Abang pernah dengar tenaga kerja sosial kecamatan, ini WPA. WPA ini nantinya warga peduli AIDS, mereka yang nanti akan mobile paling tidak di wilayah kecamatan masing-masing untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terus juga menerima keluhan-keluhan masyarakat dan warga terkait dengan mungkin kecenderungannya ini kayaknya sudah ada perilaku resiko ini kayaknya harus divisi. Nah, itu memang itu yang sedang kita siapkan. Caranya memang harusnya sudah dari tahun lalu Bang, karena kan lagi-lagi walaupun ketuanya kepala daerah kadang untuk persoalan kebijakan anggarannya juga tidak ini belum lah Tapi ada kasus belum lah mungkin karena ada kebutuhan lain kita berpikir positif saja ada kebutuhan lain yang kemudian itu lebih diprioritaskan, bukan ini tidak prioritas tapi paling tidak saya berharap dengan hari ini kita bisa diskusi di sini Bang, ini juga bisa mendorong agar pemerintah kota yang dalam hal ini juga wadahi kami itu bicara AIDS itu juga nantinya bisa mensupport segala apapun karena ini bagaimanapun yang kita lakukan ini bicara tentang kemanusiaan, ini bicara tentang bagaimana hari ini yang memang sudah terpapar HIV, yang sudah terinfeksi HIV justru harus sama-sama kita rangkul, harus sama-sama kita berikan motivasi karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Kadang masih ada sih, ada Mbak yang misalkan karena terindikasi HIV jadi akhirnya mengganggu dalam rutinitas keseharian. Itu yang hari ini memang harus kita sama-sama sampaikan lewat media apapun gitu. Itu ketua Bang gini. Bang Lukman ada pendidikan lain. Sebelum diteruskan, saya mohon izin tanpa merasa rasa hormat Bu ya, Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Dengan usianya Ya, Bang. karena izin ya. Ya, terima kasih. Siap. Oke.